Masya Allah. Jadi yang namanya doa itu serba benar, bukan serba salah, serba benar. Dikabulkan besok benar, dikabulkannya kelak benar juga. Kesempatan kali ini saya membahas sedikit tentang rahasia doa ya. Di dalam perbedaan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah marah ketika kamu tidak meminta. Nah, itu ya. Sedangkan anak Adam marah ketika kamu banyak minta. Nah, itu ya bedanya Allah manusia ya. Allah marah jika kita tidak meminta, tetapi manusia marah ketika diminta. Nah, menurut Ibnu Katsir. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tuh Allah senang. Nah, tapi kalau banyak minta sama manusia empet. Nah, apa bahasa empet ya, bahasa Betawi ya. Sebel lah begitu ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita jangan sampai meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih doa itu? Menurut Ibnu Ajibah ini pensyarah kitab Hikam dalam kitabnya Iqadhul Himam. Sebuah syarah Al-Hikam yang syarahnya saja mirip matan. Itu syarahnya padat. Maka syarah Iqadhul Himam ini termasuk syarah Al-Hikam yang paling banyak dibahas sama orang. Ini luar biasa ya. Silakan baca sendiri syarahnya, Masya Allah. Ini ketika seorang waliullah mensyarah kitabnya waliullah. Inilah Iqadhul Himam. Ini ya, dalam sekali. Oke, beliau berkata ad-du'a talabun mashubun bi adabin fi bisatil ubudiyah li janabir rububiyah. Doa adalah permintaan yang disertai adab. Nah, adab. Permintaan yang disertai adab dalam kerendahan kehambaan kepada kekuasaan ketuhanan. Jadi doa itu harus ada adabnya. Nah, itu ya. Kita lanjutin dulu untuk memperdalam ini. Nah, adabnya apa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu adabnya adalah ini di dalam kitab Al-Hikam ya. La yakun talabuka tasabbuban ilal ata minhu fayaqillu fahmuka anhu wal yakun talabuka li izharil ubudiyah wa qiyaman bi huquqir rububiyah. Artinya janganlah memaknai permintaanmu sebagai sebab atas pemberian Allah itu atas pemberian Allah. Jangan kita menganggap bahwa wah ini kan berkat doa saya gitu, maksudnya gitu ya. Ini saya sukses begini karena doa saya. Nah, itu yang nggak boleh tuh. Itu termasuk kurang adab di dalam berdoa. Jadi kita lanjutin dulu ya. Menunjukkan kekurang pengertianmu terhadapnya. Fayaqillu fahmuka anhu. Maka qalil sedikitlah kefahamanmu. Kalau kamu menganggap bahwa diberikannya anugerah itu karena permintaanmu, berarti kamu nggak paham gitu ya. Kurang paham akan Allah. Wal yakun talabuka li izharil ubudiyah, tetapi jadikanlah permintaanmu itu bukan sebagai sebab diberikannya pemberian, tetapi li izharil ubudiyah, untuk menyatakan kehambaan. Jadi ghayatut tadzallul, serendah-rendahnya menyatakan bahwa kita tuh bukan siapa-siapa. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengajarkan ada sebuah doa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Itu ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum ya, bi rahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah keadaanku semuanya. Wala takilni ila nafsi, janganlah membuat aku mengandalkan diriku torfata ainin, meskipun sekejap mata. Nah, itu. Jadi semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, semua adalah rahmat dari Allah. Kita nggak bisa apa-apa. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernyataan kehambaan itu pernyataan bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Nanti kita lebih dalamin lagi ya, ada
slide-nya. Yang dimaksud pernyataan kehambaan itu ini bihuquqir rububiyah apa? Jadi Allah itu maha kuasa, Allah maha kaya, kita nggak bisa apa-apa. Allah maha pemurah, Allah maha pengasih, Allah maha mengabulkan doa. Nah itu ya. Lalu kehambaan itu seperti apa? Kehambaan itu sikap bahwa kita di dalam berdoa itu sikapnya kita doa dengan kerangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu yang terbaik adalah apa kira-kira doa terbaik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Maka kita ketika mendoakan kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah yang lengkap adalah bacaan Fatihah ya. Sekali lagi kita membaca Al-Fatihah, kita doakan kepada Hadratus Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin dan putra beliau Kiai Haji Syekh Kankan Zulkarnain. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut ya. Jadi Allah senang ketika hambanya meminta dalam kerangka syukur. Maksudnya bagaimana? Ada yang meminta dalam kerangka syukur, ada yang meminta dalam kerangka kufur. Wah, jadi meminta tapi kerangkanya adalah kerangka kufur. Ya Allah, udah kontrakan belum bayar gitu ya. Ya Allah, ini istri hamil besar lagi, anak-anak itu ujian ini belum bisa ujian, mana ini ya Allah. Nah, itu namanya kerangkanya kerangka kufur nikmat. Kerangkanya kerangka mengeluh. Tetapi alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah aku punya penghasilan, punya pekerjaan. Dengan pekerjaan itu aku menjadi lebih mulia, aku bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi memang masih kurang ya Allah. Nah gitu kan. Nah itu Allah lebih senang begitu tuh. Jadi kerangkanya adalah kerangka bersyukur ketika kita berdoa. Maka Allah lebih senang, lebih mendengarkan orang yang bersyukur daripada orang yang kufur nikmat. Nah itu ya. Nah, maka syukuri dulu yang ada. Syukuri dulu yang ada, baru kita meminta. Dan itulah yang kita panjatkan ketika doa hataman ya. Kita terus kita muji-muji Allah. Doanya dikit. Nah itu ya. Jadi kerangkanya adalah kerangka bersyukur. Kenapa? Karena orang yang bersyukur kepada Allah ini lebih diperhatikan oleh Allah. Mana dalilnya? Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengarkan bagi orang yang memujinya. Nah itu. Jadi banyak-banyak muji. Hataman adalah muji. Ya qadiyal hajat muji. Ya kafiyal muhimmat muji. Dafiyal baliyat muji. Rafi'ad darajat. Ya syafi'al amrad. Ya mujibad da'wat. Ya arhamar rahimin. Doa dengan kerangka memuji. Nah, ini luar biasa nih. Jadi doa hataman itu doa dengan kerangka memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba hataman isinya pujian tuh. Butir-butirnya apa aja? Dari pertama al-insyirah, habis itu Allahumma ya qadiyal hajat ya, kafiyal muhimmat, habis itu apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Habis itu istighfar. Habis itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Setelah itu ni'mal maula wa ni'man nasir. Habis itu ya khafiyal lutfi adrikni bi lutfikal khafi. Setelah itu la ilaha illa anta. Habis itu apa? Ya latif. Itu pujian mulu isinya tuh. Luar biasa tuh. Baru doanya apa? Allahumma ya qawiyyu ya azizu ya mu'in. Masih muji lagi ketika berdoa. Biquwwatika wa izzatika ya matin antakuna. Nah, ini mulailah minta di sini nih. Antakuna lana. Mintanya juga antakuna lana aunan wa mu'inan fi jami'il aqwali wal ahwali wal af'al. Ini doa luar biasa. Saya bukan hanya ketika habis hataman nih baca doa ini nih. Kadang-kadang dalam sholat biasa juga saya baca nih. Allahumma ya qawiyyu ya azizu ya mu'in. Wahai Allah yang qawi, yang kuat, ya aziz, yang perkasa, ya mu'in, yang maha menolong. Biquwwatika, dengan kekuatanmu, wa izzatika, dan keagunganmu, ya matin, wahai yang maha kuat. Antakuna lana aunan,
mohon kiranya berkenan menjadi pelindung. Nah, ini sopan banget nih permintaan nih. Bukan kun aunana gitu, jadilah pelindung kami, enggak begitu. Antakuna lana aunan, kiranya berkenan menjadi pelindung kami. Tuh ya, bukan nyuruh, kun jadilah, bukan. Antakuna, kiranya engkau berkenan. Ah, begitu tuh. Masya Allah, ini doa tingkat tinggi nih hataman ini. Doa tingkat tinggi. Karena apa? Doanya dikit, muji dari awal. Ya Latif berapa kali tuh? 16.641. Ya aslinya begitu ya. Ya Allah, itu ya, muji antakuna lana aunan, kiranya berkenan menjadi pelindung kami, aunan wa mu'inan, dan penolong kami, fi jami'il aqwal wal ahwal wal af'al. 3 hal dalam setiap ucapan kami, keadaan jiwa kami, keadaan kami semua, wal af'al, dan perbuatan-perbuatan kami. Ya Allah, tiap hari kami ngambil keputusan ya Allah. Tiap hari kami decision making, mengambil keputusan, baik keputusan rumah tangga, keputusan pendidikan, keputusan bisnis, keputusan dalam dakwah. Tiap hari kita ngambil keputusan. Kiranya engkau menjadi penolong dan pelindung kami ya Allah. Antakuna lana aunan, kiranya engkau berkenan menjadi pelindung kami. Gitu. Ini udah tuh sewopan banget ya. Udah sewopan ini doa. Emang kalau tarekat itu begitu ya. Tarekat itu mengedepankan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ujuk-ujuk minta, ya Allah beri rezeki yang banyak, gitu kan? Wah, ini minta diberi rezeki yang banyak, jadikan aku orang kaya ya Allah. Ini sebenarnya doa nekat. Nekat, udah nggak sopan, nekat lagi gitu ya. Ya Allah, kenapa nekat? Emang kalau kaya udah pasti baik, gitu kan? Ada nggak yang pas miskin baik, pas kaya nggak baik? Ada nggak? Siapa tuh? Sa'labah. Dulu pas miskin dia rajin itikaf, dia rajin ke masjid. Ya Rasul, doain dong aku kaya. Sama Rasul didiemin. Besok lagi, ya Rasul doain dong aku biar kaya. Aku khawatir kalau kamu kaya nanti kamu jauh dari Allah. Besok lagi, ya Rasul doain dong aku biar kaya. Oke lah kalau begitu. Wah, didoain sama Rasul. Udah dibilangin sama Rasul kagak mau juga, maksa minta didoain kaya. Oke lah kalau begitu. Kaya dia, pas kaya jauh dari Allah. Ini namanya beruntung tapi malang. Nah itu. Ada yang malang tapi beruntung, siapa? Minta nggak dikabul-kabul sama Allah. Tetapi sungguhnya di balik penolakan itu adalah penolakan itu berubah menjadi pemberian yang sesungguhnya. Di dalam kitab hikam yang lain, Ibnu Athaillah berkata bahwa rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ataka wa mata fatahalaka babal fahmi fil man'i saral man'u ainal ata. Bisa jadi Allah memberimu padahal menolak. Dikasih rezeki tetapi ditolak di akhirat. Nah, itu ya. Wa rubbama mana'aka fa'ataka, bisa jadi Allah menolakmu malah dikasih rezeki. Wa mata fatahalaka babal fahmi fil man'i, ketika Allah bukakan kamu pintu kefahaman di balik penolakan, saral man'u ainal ata, berubahlah penolakan menjadi pemberian yang sesungguhnya. Nah, ada Ibnu Abbas berkata, ya kenapa? Tuh, mau lihat gak cewek surga, gitu kan? Kalau sekarang kita lagi nongkrong ngopi, terus ada perempuan anggun pakai jilbab, gitu kan? Terus wangi, indah, bau surga nih kan gitu ya. Kata anak tongkrongan begitu ya. Itu Ibnu Abbas juga begitu. Mau lihat nggak cewek surga? Mana? Tuh. Tuh yang berkulit gelap tuh. No. Tuh cewek surga. Ente tahunya dari mana? Dulu dia pernah menghadap Rasul. Dia meminta, ya Rasulullah, aku ini kena penyakit epilepsi. Kalau epilepsi itu kan ya kadang-kadang kumat ya. Doakan ya Rasul biar aku ini sembuh. Lalu Rasul ngasih penawaran, nggak langsung doain. Neng, kurang lebih begitu ya. In syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyaki. Kalau kamu mau, aku bisa mendoakan kamu lebih baik sabar. Kalau kamu mau, kamu bersabar,
dan kamu dapat surga. Wa in syi'ti da'autullah ayyu'afiyaki. Tetapi jika kamu mau, aku bisa aja mendoakan untuk kamu untuk menyembuhkan kamu. Pilih mana, gitu kan? Deal or no deal. Sakit, surga. Sembuh, belum tentu surga. Nah, itu ya. Nah, pilih mana tuh si perempuan itu? Akhirnya kata si perempuan itu, asbir, aku pilih bersabar. Nah, tapi dia nanya lagi, ya Rasulullah, ketika kumat itu, epilepsinya, seringkali aku tersingkap auratku, mohon doakan deh, nggak apa-apa aku sakit, tapi bagaimana supaya ketika kumat auratku tidak tersingkap? Padahal kalau tersingkap juga nggak dosa. Rufi'al qalamu an thalathin, diangkat pena amal itu dari 3. Ketika dia akalnya sedang bermasalah, sebenarnya nggak dosa dia. Mau bunuh juga kalau lagi gila itu nggak dosa. Itu ya. Ibu-ibu lagi tidur bunuh anaknya nggak sengaja, nggak dosa. Mimiin totonya anaknya dipeluk bagaimana, nggak bisa napas, mati anaknya, nggak dosa tuh ibunya. Tapi dia minta supaya kehormatan seorang mukminah itu terjaga, tidak tersingkap auratnya, maka Rasul mendoakan itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wa mata fataha laka babal fahmi fil man'i saral man'u ainal ata. Ketika Allah membukakan kepahaman ada apa di balik penolakan, berubahlah penolakan menjadi pemberian yang sesungguhnya. Jadi apa pemberian Allah terbesar kepada perempuan tadi adalah Allah jadikan dia epilepsi. Karena itu menjadi sebab dia masuk surga. Epilepsi itu yang dia doa untuk disembuhkan, penolakan Allah itulah pemberian yang sesungguhnya. Kalau Allah kabulkan dia, belum tentu masuk surga. Tapi karena Allah tidak kabulkan dia, sebenarnya di balik penolakan Allah adalah pemberian yang sesungguhnya. Masya Allah, itu ya luar biasa. Jadi begitu. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena belum apa-apa orang yang bersyukur itu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah senang, demen sama orang-orang yang bersyukur. Gak usah Allah, kita aja senang dengar orang yang bersyukur. Ketemu teman lama, sama-sama ngontrak, sama-sama kerja di pabrik, gajinya sama. Orang pertama cerita, alhamdulillah sekarang saya udah kerja di pabrik. Ya meskipun saya masih ngontrak, tapi ya ada tempat lah gitu kan buat keluarga kecil saya. Ya meskipun tempatnya juga kontrakannya itu di daerah banjir, ya banjir kan sekali-sekali doang, nggak tiap hari. Ya meskipun bocor tinggal ditadangin selesai kan gitu ya. Ada motor sih, ya meskipun motor-motor tua sesepuh motornya gitu ya, saya harus cium tangan karena dia tua tuh. Motor itu tua nggak apa-apa, yang penting motornya tua-tua tapi bandel gitu ya Pak Jaike ya. Tua-tua tapi bandel. Kok mandapnya ke Pak Jaike. Tua-tua luar biasa lah gitu ya. Ini tua-tua nih bandel, maksudnya motor Pak Jaike. Ini tua-tua bandel. Temen yang satu lagi pas dia ngeluh, payah nih, kenapa kerja cuma di pabrik doang? Emang kenapa kurang? Mana cukup kerja di pabrik? Udah rumah nggak punya, cuman ngontrak, kontrakan bocor, dari atas bocor, dari bawah banjir. Ya Allah, becek, nggak ada ojek, kontrakan cuman pakai triplek, istri pesek, bau ketek, makan tiap hari tempe orek, udah gitu bengek lagi gitu kan. Waduh, pokoknya ini sama-sama kerja pabrik gitu kan. Ya boro-boro ada yang mau nyolek itu ya. Istri begitu, ya Allah. Anak kerjanya merengek-rengek gitu kan. Ya Allah. Yang sama-sama kerja pabrik, sama-sama motor butut, sama-sama ngontrak di tempat yang berdekatan, tetapi yang satu kerangkanya kerangka bersyukur. Yang satu lagi kerangkanya kerangka mengeluh. Nggak usah Allah, manusia aja empet dengernya gitu kan. Aduh jangan deket-deket dia dah, ngeluh mulu, gue capek gue dengernya. Asal deket dia mengeluh, asal deket dia mengeluh. Nggak demen gue deket dia. Nih dia nih gitu kan.
itu manusia aja seneng. Maka begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Jangan kebanyakan ngeluh. Ya semua juga pasti kalau dikeluh-keluhin ada lah gitu ya. Tapi kita doa kepada Allah, kerangkanya adalah kerangka bersyukur. Terus saja muji Allah lagi, muji Allah. Itulah zikir hataman. Nah itu ya, beribu-ribu alhamdulillah. Alhamdulillah kan segala pujian. Segala pujian itu tertuang dalam seluruh butir zikir hataman. Itu dari hamdalah 7. Yang tadi itu saya sebutin sampai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ya latif, muji mulu isinya. Baru antakuna lana aunan wa mu'inan fi jami'il aqwali wal ahwali wal af'al wa jami'i ma nahnu fihi min fi'lil khairat. Ya Allah, kiranya Engkau berkenan menjadi pelindung dan penolongku dari semua perbuatan-perbuatan baik yang aku lakukan ya Allah. Aku melakukan perbuatan baik begini, lindungilah aku, tolonglah aku ya Allah. Nah itu kan, wa jami' ma nahnu fihi min fi'lil khairat. Ada lagi belum selesai, wa antadfa'a 'anna kulla syarri wa niqmati wa mihnah. Dan kiranya Engkau berkenan untuk menolak, menyingkirkan kami, antadfa'anna kulla syarrin, tiap keburukan, wa niqmatin wa mihnatin, dan bencana dan penderitaan. Qadistahqaina, padahal kami berhak untuk mendapatkan hukuman itu ya Allah. Padahal kami berhak mendapatkan siksaan itu, penderitaan itu karena kami lalai. Qadistahqainaha min ghaflatina, karena kami yang lalai ya Allah. Sesungguhnya kami sebenarnya berhak mendapatkan hukuman itu, mendapatkan musibah itu karena kami memang berhak. Tetapi singkirkan, mohon Engkau berkenan menyingkirkan. Nah itu ya, qadistahqainaha min ghaflatina, karena kelalaian kami, wa dzunubina, dan dari dosa-dosa kami. Fa innaka antal ghafurur rahim, wa qad qulta wa qaulukal haq wa ya'fu an katsir. Engkau kan memaafkan banyak hal sekali ya. Allahumma bihaqqi man latafta bihi, ya Allah, dengan hak man, orang, latafta bihi, yang sudah Engkau latifkan dia ya Allah. Wah ini ya, bukan mentang-mentang yang ceramah latif nih ya. Ini namanya doang latif, tapi belum terlatifkan sebenarnya nih ya. Siapa yang sudah terlatifkan? Guru kita sudah terlatifkan. Latif akhlaknya tuh ya, Masya Allah. Dikatain apapun beliau jawab dengan kelembutan. Itu man latafta bihi, itu guru kita tuh. Jarang orang yang sudah man latafta bihi itu. Nama doang latif gitu ya, perilaku kasar, bantah, sikat. Nah kalau yang latif yang ini gitu ya, gitu, ngelawan, hajar, gitu kan, belagu, perang. Nah kalau latif yang ini begini nih, nah itu. Tapi latif yang itu, itulah latif yang sesungguhnya. Itu latif yang sesungguhnya itu adalah pengersabah itu. Allahumma bihaqqi man latafta bihi. Nah itu, Masya Allah ya. Kalau cerita kelatifannya pengersabah, lihat aja deh Facebooknya Ustadz Andika ya. Tiap hari Jumat stay tune on Facebook Ustadz Andika. Di situ kisah latifnya pengersabah di situ ya. Masya Allah ya. Bihaqqi man latafta bihi wa wajjahtahu indaka, dan Engkau sudah tawajuhkan dia di sisimu. Sudah posisinya sudah bersatu dengan tawajuh. Beliau itu sudah bersatu dengan latifnya Allah, maka akhlaknya sangat latif gitu ya. Sudah Engkau latifkan dia, sudah Engkau tawajuhkan dia. Allahumma bihaqqi man latafta bihi wa wajjahtahu indaka wa ja'altal lutfal khafiyya tabi'an haitsu tawajjah, dan Engkau jadikan lutfal khafi, kelembutan yang samar, tabi'an lahu, mengikutinya, sudah mendarah daging meraga sukma, kelembutan yang samar itu ya, tabi'an lahu haitsu tawajjah. Ini doa dengan tawasul. Tawasul dengan menyebutkan kekasih Allah, yaitu hadratu Syekhinal Mukarram Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Bihaqqi man latafta bihi wajjahta wa indaka wa ja'alta lutfal khafiyya tabi'an lahu haitsu tawajjaha nas'aluka. Nah, permintaannya di sini nih. Nah, tadi menyebutkan, kalau awalnya menyebutkan pujian-pujian, selanjutnya menyebutkan orang yang terpuji. Nah, itu ya. Orang
yang memang tempatnya pujian. Salah satunya adalah Hadratus Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Kita tidak sebut nama, tetapi kita sebutkan orang yang latif, orang yang selalu sudah menyatu dengan lutful khofinya Allah. Itu orang yang sudah lutful khofi itu dia ada kasih sayang, lembut, samar. Maksudnya apa? Orang nggak tahu gitu, samar, kasih sayangnya itu nggak tahu, sangkin menutupi gitu ya. Ketika ada tos, bukan tos begini, anak kecil tos begitu bukan ya. Udah nggak usah disebut-sebut. Tapi beliau sepertinya secara fisik kelihatannya kayak nggak ada jasanya. Tetapi sesungguhnya lutfal khofi ya seperti itu. Ketika kita masuk ke lebih dalam lagi, Masya Allah itu ya, ibadah-ibadah kita semua itu jasa-jasa beliau semua tuh. Maka udah selesai kita terima kasih ya Allah, terima kasih ya Rasulullah, terima kasih ya Aulia Allah, terima kasih ya Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Kalau udah habis ibadah kok banyak gitu ya, kita sujud. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Rasulullah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Hadratus Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Karena kita bisa begitu tuh salah satunya nurnya beliau. Nah itu ya, lutful khofinya beliau. Ya mana jasa Abah Hanom nggak ngasih uang ke kita, ceramah juga enggak gitu. Iya, karena beliau lutful khofi, kelembutannya samar begitu. Orang nggak tahu. Nah itu kecuali orang-orang yang memang murid-muridnya, karena murid-muridnya ini kan merasakan. Bagi yang ini yang bukan muridnya, katakanlah mana jasa Abah Hanom, ceramah juga enggak gitu kan, ngasih duit enggak, ya itulah latiful khofi atau lutful khofi tabian la wahai tawajjah. Nah mintanya apa kita? Nas'aluka, kami memohon kepada engkau, antuwajihana, kiranya berkenan untuk mentawajuhkan kami, menghadapkan kami, antuwajihana indaka, menghadapkan kami kepada engkau ya Allah, wa antukhfiyana bilutfika, dan engkau tenggelamkan kami di dalam kelembutanmu. Wah ini doa ngeri nih ya, doa ngeri. Jadi atas izin Allah semuanya juga ya, antuwajihana indaka wa antukhfiyana, dan engkau samarkan kami, engkau tenggelamkan kami bilutfika, dengan kelembutan. Ta'ala kulli syai'in qadir. Nah itu jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, setelah butir-butir hataman yang doa-doa yang pujian-pujian yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diakhiri dengan doa. Doanya isinya itu ya. Doanya kiranya engkau berkenan untuk menjadi penolong, pelindung kami dalam ucapan, keadaan, dan perbuatan kami, dan dalam perbuatan-perbuatan kami yang berisi kebaikan-kebaikan. Dan kiranya engkau dengan haknya guru mursyid kita, dengan haknya orang yang telah engkau latifkan dia dan engkau tawajuhkan dia, kiranya engkau berkenan mentawajuhkan kami dan menenggelamkan kami di dalam kelembutanmu. Itu ya, Masya Allah. Itu ada sebuah hadis Rasulullah SAW tentang khofiyal lutfi. Jadi Allah itu punya sifat khofiyal lutfi. Apa itu khofiyal lutfi? Khofiyal lutfi itu ketika engkau ada lalat menghinggap, lalu lalat itu pergi. Tidaklah lalat itu pergi kecuali itu ada kehendak Allah. Nah itu ya. Lalu tidaklah engkau tertimpa kerikil kecuali itu adalah kehendak Allah. Nah jadi pemahaman yang mendalam, khofiyal lutfi ya, pemahaman yang mendalam bahwa semua itu adalah Allah. Nah itu. Jadi kita musibah juga Allah, kita dapat nikmat juga Allah, semua itu Allah, gagal Allah, berhasil Allah, semua itu Allah. Pemahaman bahwa Allah itu semua itu Allah. Nah itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutin dulu ya.
Yang kedua adalah kehambaan itu pasrah. Jadi doa tuh nggak boleh maksa gitu ya, nggak boleh maksa. Kenapa? Kalau kita maksa bisa jadi apa yang kita pintakan belum tentu benar. Kata Syekh Abdul Qadir, berdoalah yang baik-baik saja, jangan berdoa yang belum tentu baik. Yang belum tentu baik itu apa? Kaya udah pasti baik nggak? Belum tentu ya. Sehat udah pasti baik belum? Baik, sehat walafiat. Udah pasti baik belum? Baik, sehat walafiat. Ada orang yang sakit, zikir, giliran sehat lupa. Gitu kan? Giliran stroke, dia zikir terus mulutnya. Waktu sehat, nggak pernah zikir. Nah, itu ya. Jadi sehat udah pasti baik belum? Oke. Jabatan tinggi udah pasti baik belum? Belum tentu. Bisa jadi jabatan itu jadi fitnah. Iya, uang banyak sama juga tadi kekayaan ya. Belum tentu. Allah kasih keturunan udah pasti baik belum? Belum tentu. Nah, belum tentu. Bisa jadi sebelum dikasih keturunan memang Allah ya udahlah dia baik, dia aja udah baik, tapi giliran dikasih keturunan keturunannya keturunan yang narik ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Udah, itu belum tentu baik kok gitu ya. Jadi doa yang udah jelas baik, jangan doa yang belum tentu baik gitu. Yang udah jelas baik apa kira-kira? Yang selalu ingat Allah nomor 1 setiap detik. Iya, makrifat ya. Udah pasti baik apa belum tentu? Pasti baik. Udah pasti baik. Mahabbah udah pasti baik? Udah pasti baik. Maka doa itu a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hidayah udah pasti baik? Pasti baik. Maghfirah udah pasti baik? Baik. Doa yang baik-baik aja gitu kan. Cari di TKN doa yang belum tentu baik, nggak ada. Ada nggak? Ya Allah jadikanlah aku kaya, banyak duit. Ada nggak di TKN? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi jangan doa minta kaya, minta rezeki yang halal gitu ya. Nah itu. Jadi doa itu pasrah, terserah Allah gitu. Maksudnya kerangkanya ya, kerangka kehambaan di dalam berdoa itu kerangka kepasrahan. Jadi kita mohon kepada Allah tidak ngotot, tidak maksa, tetapi ya Allah, aku terserah Engkau ya Allah. Namun Engkau meminta kami, ya Allah kami meminta karena Engkau meminta untuk diminta. Nah itu ya. Nah, jadi seperti itu dalam TikTok saya tuh. Ya Allah kami berobat karena Engkau perintahkan kami untuk berikhtiar. Nah itu ya. Jadi nggak memaksakan kehendak, pasrah dengan kehendak Allah. Jadi kerangkanya adalah kerangka kepasrahan. Nah, jadi enak doanya itu kalau kerangkanya kepasrahan. Terserah Engkau ya Allah. Kami meminta rezeki yang halal karena Engkau meminta kami untuk meminta. Nah itu, Engkau meminta untuk diminta. Oke, jadi kita pasrah kepada Allah. Lalu berikutnya adalah kita merendah. Jangan belagu petang-tang peteng-teng. Nah, kan ada lagu Ebit GAD ya. Hei jangan mentang-mentang kaya. Omai Rama ya. Menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Wah ini ya. Kalau lagu Omai Rama kan biasanya ada yang jogetnya tuh ya. Ini juga ada nih. Alhamdulillah ya. Jadi merendah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kemarin waktu itu saya kena Bell's palsy itu ya, itu kedip aja nggak bisa, kedip gitu ya, kedip yang satu bisa, yang satu enggak. Jadi kedip aja kita nggak bisa nih, nggak punya kuasa, ngedip aja nggak punya kuasa. Jadi emang ya kedip aja perlu pertolongan Allah, katakanlah begitulah ya. Apalagi hal-hal besar, maka kita merendah betul-betul, kita nggak bisa apa-apa kepada Allah. Nah doa itu dalam rangka membuktikan, menyatakan kepada Allah bahwa kita tuh nggak bisa apa-apa, kedip aja nggak bisa tanpa pertolongan Allah. Nah itu ya, kita ini tak berdaya. Lalu doa ini juga kita mengungkapkan kepada Allah bahwa kita sangat tergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedip aja tergantung kepada Allah. Jadi semua perbuatan kita. Lalu doa itu juga dalam rangka ridho, bukan dalam rangka menuntut Allah, meminta Allah, memaksa Allah.
Nah, itu bukan begitu tuh kehambaan di dalam berdoa ya. Jadi jangan kita doa menuntut, memaksa, meminta Allah laksanakan nggak begitu ya. Wah, ini berat nih. Tapi doalah dengan ridho. Ridho apa? Sururul qalbi bimurril qadha. Ridho itu adalah senangnya kolbu meskipun dengan keputusan, dengan qadha yang pahit, itu namanya ridho. Nah itu. Kira-kira Allah ridho nggak sama kita ya? Lihat aja, kita ridho nggak dengan takdir Allah? Nah itu ukuran Allah ridho apa nggak sama kita, indikatornya kita ridho nggak dengan Allah. Nah itu. Jadi seperti itu ya. Nah jadi hataman ini berisi doa-doa yang dibalut dengan sikap-sikap kehambaan kita. Kita bersyukur kepada Allah, kita pasrah, kita merendah, tak berdaya, tergantung, ridho kepada Allah. Itu ya. Kalau belum terkabul, bagaimana tuh? Kalau belum terkabul, ada beberapa hal perlu diselidiki. Bisa jadi belum meninggalkan perkara yang haram. Malbasuhu haram, mat'amuhu haram, pakaiannya haram, makanannya haram, fa anna yustajabulah, bagaimana dikabulkan doanya. Nah, jadi masih pakai perkara yang haram, itu ya Allah, ini ada riba, begitu ya, doa terus tapi riba jalan, ya susah. Kemarin Pak Wafi udah ceritakan haram itu ada dua, haram li dzatihi wa haram karena barangnya, haram li tariqati tahsilihi karena cara memperolehnya. Jadi ketika belum meninggalkan yang haram ya susah dikabulkan doanya. Lalu doa yang belum terkabul juga bisa juga berdoa untuk hal yang tidak baik, Allah sayang. Daripada dikabulkan lalu malah nggak baik, udahlah nggak usah dikabulkan. Doa tidak yakin kepada Allah, kira-kira Allah bisa nggak ya mengabulkan doa saya? Ini nggak bisa, nggak yakin kepada Allah. Nabi Sulaiman doanya Robbi habli mulkan la yambaghi li ahadim mim ba'di, kata Nabi Sulaiman ya. Qala rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Gitu kalau nggak salah dalam surat Shaff ya. Ya Allah, qala rabbi ighfirli wa habli mulkan, ya Allah ampunilah aku, wa habli mulkan, berikanlah aku kerajaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak diberikan kepada hamba-hamba setelah aku. Ya. Kalau minta nggak kira-kira Nabi Sulaiman tuh beri kerajaan yang gak bakal ada lagi kerajaan kayak begini. Wah, kenapa? Nabi Sulaiman yakin Allah Maha Kaya. Jadi kalau minta yang kecil-kecil, karena apa? Gak yakin sama Allah. Allah bisa gak ya kira-kira? Wah, ini namanya meremehkan Allah. Nah itu. Oke, berikutnya meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalilnya ada. Atau belum dikabul itu ditunda waktunya dan diganti dengan yang lebih baik. Setelah saya buka showroom itu, ibu mertua saya cerita, Tip, kamu ingat gak Tip? Dulu mungkin kira-kira 15 tahun yang lalu, ibu mertua saya bilang, wah enak kayaknya punya showroom, gitu kan? Enak kayaknya punya showroom. Lalu saya nyeletuk, insya Allah saya mah yang punya showroom. Wah gitu kan. Saya cuma bilang begitu tuh. Saya udah lupa karena kata-kata itu. Pas saya ajak ibu mertua saya ke tempat showroom, dia cerita dulu waktu Latif masih miskin gitu kan. Masih mungkin 15 tahun yang lalu lah, Latif pernah bilang begini. Latif ingat gak Tip? Enggak mah, gitu ya. Dulu Latif gitu, mama kaget juga. Totonya Latif bilang, nanti Latif mah yang punya showroom mah, gitu kan. Wah ini anak sombong, miskin tapi pede juga gitu kan, barangkali ya. Bukan sombong Pak Haji, oh miskin tapi pede juga nih gitu kan. Allah Maha Kaya kok, gitu kan. Allah Maha Kaya. Jadi kalau kita jangan meremehkan Allah, Allah Maha Kaya kok gitu kan. Cuman waktunya aja gitu kan. Ingat nggak? Saya nggak ingat, udah main nyeletuk aja gitu kan. Main nyeletuk aja, tatonya Allah kasihnya sekarang. Kenapa nggak kasih yang dulu aja 15 tahun yang lalu? Saya belum siap kalau dikasihnya dulu. Itu anak saya juga doanya terkabul tuh, Labib tuh ya.
Ini lagi cerita, dia kan senang mobil, dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku Serena ya Allah, berikanlah aku Serena ya Allah, kata dia. Tiap habis sholat dia Serena. Besoknya ada yang ngasih Serena, kue, ekrol gitu ya. Saya bilang, Bib nih, kamu kemarin doanya Serena nih, dikasih Serena, kan nggak bilang Nissan Serena, cuman Serena doang gitu ya. Ya Allah. Nah, maka kembali kepada paradigma doa. Jadi doa ini kalau kita menganggap bahwa doa itu adalah permintaan, ketika terkabul doanya stop. Ketika permintaan tidak terkabul, kecewa, ya bolehlah muhasabah. Tapi doa, ketika kita menganggap bahwa doa itu adalah bentuk penghambaan, doa itu ketika terkabul, ya itu kasih sayang Allah, bukan karena hebatnya doa saya, gitu ya. Itu kasih sayang Allah. Jadi kalau misalkan saya bikin showroom karena hebatnya doa saya, enggak juga, karena kasih sayang Allah. Buktinya apa? Emang kita dapat makanan doa semua? Enggak. Waktu bayi kita enggak doa minta makanan, dikasih sama Allah, dikabul. Di dalam perut ibu kita disuplai terus, kita enggak doa, gitu kan? Jadi itu kasih sayang Allah, bukan hebatnya doa kita, enggak. Nah itu. Lalu berikutnya, ketika tidak terkabul, tetap aja berdoa, tetap aja kita zikir hataman, kita berdoa. Maka zikir hataman itu ya sangat bagus ketika kita baca juga untuk doa sehari-hari. Itu ya yang kami lakukan. Nah, intinya kita jangan putus asa ya. La yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyasik fa huwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsik wa fil waqtil ladzi turid la fi waqtil ladzi yurid la fi waqtil ladzi turid. Janganlah kelambatan masa pemberian Tuhan kepadamu kok enggak dikabul-kabul, mujiban liyasik, membuat kamu berputus asa di dalam berdoa. Jangan putus asa. Fahuwa dhamina lakal ijabah, Allah jamin pasti diijabah sama Allah. Fima yakhtaruhu laka, dalam bentuk yang Allah pilihkan. La fima takhtaruhu li nafsik, bukan dalam bentuk yang kamu pilih. Wa fil waqtil ladzi yurid, pada waktu yang Allah tentukan. La fi waqtil ladzi turid, bukan pada waktu yang engkau tentukan. Nah, Allah pasti ijabah. Doa apa aja diijabah pasti sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuman terserah Allah. Inilah bentuk kepasrahan kita. Ya Allah, terserah engkau bentuknya mau bagaimana. Kita doa minta kaya, tautonya dikasihnya maghfirah. Nah, itu ya. Kita doa minta jabatan, tautonya dikasih derajat yang tinggi, derajat spiritual yang tinggi, dikasih ketentraman batin, dikasih keluarga bahagia, dan lain sebagainya. Pasti Allah kabulkan, tapi dalam bentuk yang Allah pilihkan. Maka doa aja, meskipun menurut di kasat mata kita itu belum terkabul, doa aja dah. Doa mah nggak ada ruginya. Kenapa? Karena doa itu kita mentaati perintah Allah untuk berdoa. Doa itu Allah senang diminta, berarti kita menggapai cinta Allah melalui doa. Doa itu ketika belum terkabul, antara waktu doa dengan terkabulnya itu isinya pahala terus tuh. Jadi ada orang yang doa di sekarang, besok dikabulkan. Itu waktu menunggunya cuma sebentar, waktu menunggu kesabaran doanya itu ya. Tapi ada yang setelah doa 40 tahun kemudian itu baru dikabul. Itu selama 40 tahun dia mendapatkan pahala kesabaran menunggu doa. Masya Allah, luar biasa ya. Contohnya adalah Nabi Allah Zakaria. Kaf ha ya ain sad. Yang ada benderanya itu panjang 6, yang tidak ada 2. Bukan kaf ha ya ain sad, bukan begitu sebenarnya ya. Kaf ha ya ain sad. Karena ain ujungnya nun jadi ain sad. Gitu ya. Kaf ha ya ain sad, sebenarnya panjangnya beda tuh. Kaf ha ya ain sad itu. Kaf ha ya ain
Shad. Kalau baca Quran begitu, tapi kalau zikir ya nggak apa-apalah sama langganan ya. Nah, bungkuslah ya. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambamu Zakaria, kepada hambanya Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya, ketika dia meminta kepada Allah dengan nidaan khafiyya, dengan suara yang lembut. Apa permintaannya? Qala, Zakaria berkata, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Kata Zakaria, inni wahanal 'azmu minni, tulang-tulang udah pada lemah, washta'ala ar-ra'su syaiba, kepala ini udah mulai mengkilat karena adanya uban. Mikirin rakyat, no bukan ya, karena adanya uban gitu ya. Walam akun, dan aku tidak bidu'aika rabbi syaqiyya, aku tidak pernah kecewa dengan berdoa kepadamu. Tuh Zakaria ya. Wa inni khiftu, namun aku takut al mawaliya. Wa inni khiftul mawaliya, sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku, sepeninggalku, keturunanku ya. Wa kanat imraati aqira, istriku ini enggak punya keturunan. Nah itu ya. Maka tidak disebut wa zaujati aqira, bukan, tapi wa imraati aqira. Imraah itu arti sebenarnya gadis, perempuan yang masih sendiri, tapi karena belum punya keturunan dianggapnya masih sendiri. Wa imraati aqira, masih belum punya keturunan. Fahabli, maka berikanlah aku milladunka waliya, dari putra dari sisimu. Yarisuni, yang mewarisi aku, wa yarisu min ali Yaqub, dan mewarisi keluarga Yaqub. Waj'alhu rabbi radiyya, jadikanlah dia ya Allah engkau ridhoi. Lalu apa kata Allah? Allah jawab, ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashiruka, kami beri kabar gembira kepadamu, bighulamin, dengan anak laki-laki, ismuhu Yahya, namanya Yahya. Lam naj'al lahu, tidak pernah kami jadikan min qablu samia, sebelumnya nama, belum pernah ada nama sebelumnya yang namanya Yahya. Aku beri kamu ya anak namanya Yahya. Itu dijawab sama Allah begitu. Udah dijawab begitu, enggak kunjung datang juga tuh Yahya. 40 tahun kemudian baru itu lahir Yahya. Nah itu ya. Tapi 40 tahun itulah waktu menunggu, itu isinya pahala terus tuh. Masya Allah. Jadi yang namanya doa itu serba benar, bukan serba salah, serba benar. Dikabulkan besok benar, dikabulkannya kelak benar juga, gitu ya. Doa itu serba benar. Nah itulah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Allah kabulkan kita dalam bentuk yang Allah berikan, meskipun kita mintanya A, tapi Allah dengan kasih sayangnya Allah berikan bentuknya lain. Apakah maghfirah, apakah derajat, apakah daf'il bala, tau-taunya hidup nggak ada balanya gitu ya. Apakah mahabbah, ataukah kurbah, ataukah surga. Jadi doa itu nggak ada yang sia-sia. Oke, jadi ya mahabbah ya cinta kepada Allah. Kurbah itu dekat dengan Allah. Minta kaya dikasihnya dekat, minta jabatan dikasihnya mahabbah, minta anak dikasihnya derajat kewalian. Masya Allah, wah itu luar biasa ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu saja hataman ini berisi pujian-pujian dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita adalah doa yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang disertai rasa syukur kepada Allah, maka nikmatlah hidup kita. Doa yang disertai kepasrahan, doa yang disertai merendah kepada Allah. Kita nggak bisa apa-apa sama sekali, tak berdaya. Doa yang betul-betul menunjukkan bahwa kita sangat, tiap detik kita sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang mencerminkan bahwa kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita. Pasti Allah kabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan doa kita dengan doa yang beradab. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.